Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Mas. Perkenalkan, nama saya Novalia Mukas dari Universitas Slamet Riyadi. Ya, Mohon maaf, ini dengan Ibu siapa dan mengampu kelas berapa? ya, saya Ibu Nita. Saya mengajar kelas 3 Mas. Terima kasih Ibu. Ya, Di sini saya akan mewawancarai Ibu ya. karena Ibu kan mengampu kelas 3. Mm-mm. Nah, di sini saya ada pertanyaan untuk guru kelas 3. Oh ya, Yang pertama, ya. menurut Ibu, hal apa sajakah yang menjadi kendala pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini? Ya, untuk dalam pembelajaran selama COVID-19 ini Mas, ya, karena untuk anak SD itu kelas 3 itu termasuk kelas rendah. Ya. Nah, ini untuk pembelajarannya dari atasan, dari pihak atasan disarankan untuk lewatnya daring. Namun dengan lewat daring ini seakan pencapaian target itu ya belum maksimal, tidak bisa maksimal, sehingga harus mengurangi kompetensi dasarnya Mas, ya harus dikurangi. Nah, karena apa? Karena ya waktunya itu hanya ya sedikit. Ya, jadi untuk Kabupaten Sragen ini dianjurkan selama COVID-19 ini pembelajarannya seharusnya daring, namun juga bisa home visit Mas. Lah, home visit ini ada pembatasannya juga. Pembatasannya satu kelompok itu hanya dianjurkan 5 orang maksimal. Itu tidak boleh di sekolahan, harus di rumah home visit. Jadi home visitnya itu nanti bisa giliran rumah ke rumah siswa. Ibu guru atau Pak Guru itu datang ke rumah. Itu dilaksanakan 3 hari. Nah, kalau SD saya, ini SD sini, SD Ngeran Banaran 2 itu hari Senin, Selasa, sama Kamis itu home visit. Nah, lainnya itu lewat daring. Gitu Mas. Ya. Dilanjutkan lagi ya Bu, untuk pertanyaan yang kedua. Ya. Menurut Ibu, adakah dampak positif yang berkaitan dengan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 seperti ini? Ya, memang selama pembelajaran selama ada COVID-19 ini ya dampaknya ada negatif pun juga ada yang positif. Ya, yang negatif ya tadi setelah saya sampaikan pada Mas tadi. Nah, positifnya ini untuk pembelajaran daring yang sebelumnya siswa itu belum bisa mengaktifkan HP, lah mulai sekarang selama COVID-19 itu harus bisa mengoperasionalkan HP. Nah, jadi tugas-tugas itu yang disampaikan Bu Guru karena tidak bisa tatap muka dengan Bu Guru dan anak-anak, lah ini harus lewat daring. Lah, daring itu harus menggunakan alat bantu, yaitu dengan HP. Nah, oleh karena itu dampak positifnya yang sebelumnya anak itu belum bisa mengaktifkan HP, lah sekarang sudah bisa mengoperasionalkan lewat HP. Itu Mas. Ya Bu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah di tempat Ibu mengajar menerapkan kurikulum darurat COVID-19? Iya Mas, ya karena selama pandemi ini ya harus melaksanakan kurikulum darurat itu Mas, yaitu kurikulum khusus untuk COVID-19. Nah, sebenarnya ya kalau normal-normal itu kan yang dipakai kan kurikulum 13. Jadi selama COVID-19 ini ya melaksanakan kurikulum darurat, yaitu kurikulum yang khusus COVID-19. Berarti sudah nih Bu? Ya, sudah. Kemudian pertanyaan yang keempat, menurut Ibu bagaimanakah perbandingan antara kurikulum 2013
dengan kurikulum darurat COVID-19? Ya, perbandingannya memang ya sangat jauh sekali, Mas. Untuk kurikulum 13 ini kan ya alokasi waktu ini sudah ditentukan, materi-materi yang sudah ditentukan harus mencapai 100%. Nah, karena ini COVID-19, lah ini ya ada kompetensi dasar yang harus dikurangi agar mencapai kurikulum yang diharapkan itu. Dengan pengurangan itu nanti ya bisa agar bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian pertanyaan yang kelima atau yang terakhir, Ya. menurut Ibu, bagaimanakah seharusnya pembelajaran dilakukan di masa pandemi COVID-19 seperti ini? Ya, untuk pembelajaran selama COVID-19 selama ini agar COVID atau Corona itu tidak ya merajalela, lah ini ya ditekan dengan pembelajarannya itu lewat daring, Mas. Nah ini dengan lewat daring, ini SD Ketan Banaran 2 ini dianjurkan karena yang anak SD itu kan masih anak kecil-kecil. Sebenarnya harus tatap muka, Mas. Namun karena keadaannya begini, ya terpaksa lewat daring dan home visit. Yaitu home visit bisa tatap muka, tapi telah saya sampaikan tadi di depan, tatap mukanya itu home visit itu di rumah anak-anak itu secara bergilir dan dikelompokkan maksimal itu 5 orang maksimal itu, Mas, maksimal, tidak boleh lebih. Kalau satu kelas misalnya ada 10 itu harus 2 kelompok, jadi nanti jamnya bergilir bergantian. Lah dalam pembelajarannya itu pun dibatasi, Mas, jamnya maksimal itu 4 jam pelajaran, padahal 1 jam pelajaran itu kan 35 menit. Jadi kalau 4 jam itu kan 35 menit kali 4, jadi berapa itu? 140 ya, Mas, 140 menit. Dan 140 menit itu kan hanya 1 jam 20 menit. Jadi misalnya kalau anak-anak dimasukkan jam 8 misalnya, ini ditambah 1 jam 20 menit, jadi pulangnya jam 9 20 menit, Mas. Nah ini karena mematuhi aturan atau protokol dari atasan, iya, dari kabupaten itu, iya, Mas. Jadi itu home visit-nya itu udah dikoordinasikan sama atasan? Iya, itu sudah ada juknis dari atasan, khususnya Kabupaten Sragen ini. Sudah ada ketentuannya begitu, harus dilaksanakan seperti ketentuan, Mas. Nanti apabila ada yang melanggar, nanti ada sanksi-sanksi dari bupati. Itu. Iya. Yaudah, cukup itu aja sih, Bu. Iya. Terima kasih atas bantuannya. Oh iya. Ya sama-sama, Mas. Moga sukses selalu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Enggak.